Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dalam ilmu tasawuf sudah sering terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Sering pula terjadi antara para ulama itu saling tuduh. Yang ini kafir, yang itu sesat, dan seterusnya. Ada kalanya saling tuduh ini terasa begitu berlebihan dan melampaui batas. Dan salah satu sosok yang pernah melakukan tuduhan secara bertubi-tubi kepada para sufi adalah seseorang bernama Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi ini lahir pada tahun 1116 atau 5 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali dan meninggal pada tahun 1201. Mengenai apakah Ibnu Al-Jauzi ini seorang ahli sunnah wal jamaah atau bukan, itu masih menjadi perdebatan yang sangat panjang, mengingat bahwa Ibnu Al-Jauzi sendiri tidak memiliki konsistensi dalam pemikirannya. Dia sering loncat sana loncat sini tergantung keinginannya. Ada kalanya dia seolah-olah memihak ahli sunnah wal jamaah, namun sering pula dia justru balik menyerang ahli sunnah wal jamaah. Karena itu dalam kitab Al-Muntazam yang ia tulis, ia mengatakan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah, terutama akidah al-Asy'ariyah, itu mengakibatkan banyak orang tersesat dan menimbulkan banyak fitnah. Nah, kitab Al-Muntazam ini yang ia tulis menjadi salah satu saksi bahwa sesungguhnya Ibnu Al-Jauzi ini, walaupun kadangkala dia menunjukkan afiliasinya terhadap ahli sunnah wal jamaah, tapi sesungguhnya dia sangat keras, bahkan anti terhadap ahli sunnah wal jamaah, wabil khusus terhadap ulama al-Asy'ariyah. Kemudian ia menulis salah satu kitab yang sangat kontroversial, yang menurut saya menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya. Kitab itu adalah Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tipu daya iblis. Nah, dari judulnya sudah nampak sekali bahwa Ibnu Al-Jauzi ini adalah seorang yang menurut ungkapan Ibnu Rajab adalah seorang yang fanatik di luar batas, artinya sangat fanatik. Dalam kitab ini ia mengkritisi hampir seluruh ilmu pada masa itu dan menganggap hampir semuanya itu sebagai korban daripada tipu daya iblis. Nah, salah satu ilmu yang ia kritisi pada masa itu adalah ilmu tasawuf, berikut para sufi yang kita kenal sebagai sosok-sosok pemikir yang moderat, yang sangat teguh berpedoman pada syariat dan secara akidah mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab ini ia membahas atau membaginya menjadi 13 bagian. Pada bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ia menjelaskan mengenai konsep bid'ah,
kemudian peringatan agar menjauh dari tipu daya iblis, kemudian makna daripada tipu daya. Lalu mulai pada bab kelima, ia mulai menyerang para ulama yang berafiliasi dengan ilmu-ilmu tertentu, umpamanya ilmu akidah, kemudian berbagai macam ilmu. Dia disebutkan di sini fununul ilm. Kemudian di kalangan para penguasa dan para sultan yang merupakan korban tipu daya iblis, kemudian para ahli ibadah, ahli zuhud. Kemudian pada bab 10 ia membahas secara khusus mengenai korban tipu daya iblis di kalangan para sufi. Nah, terkait dengan tuduhan Ibnu Al-Jauzi kepada para sufi yang ia nilai sebagai korban tipu daya iblis, ia mengatakan hal-hal sebagai berikut, bahwa pertama, ajaran para sufi itu mengikuti jalan iblis, bukan jalan Allah, jalan setan, ya. Dan di muqaddimah, di bagian awal-awal, dia memang tegas mengatakan bahwa kitab ini ditulis dengan tujuan untuk menegaskan mana jalan Allah, mana jalan setan, untuk membedakan apa yang ia sebut sebagai sabilur rahman wa sabilus syaitan, jalan Allah yang maha pengasih dan jalan setan. Nah, itu artinya bahwa ulama yang ia kritik dalam kitab ini, itu artinya mereka ia anggap sebagai pengikut jalan setan atau pengikut setan, pengikut iblis. Nah, tasawuf ini menjadi pengikut iblis karena satu, dia mengajarkan apa yang disebut sebagai tarkud dunya, meninggalkan keduniaan. Sederhananya menurut dia, Islam tidak pernah mengajarkan agar kita meninggalkan kehidupan duniawi, tidak pernah. Sehingga ajaran kezuhudan yang mengajarkan agar kita meninggalkan urusan duniawi, itu dia nilai bertentangan dengan agama, dengan Islam, dan dengan demikian masuk ke dalam kategori jalan iblis. Yang kedua, tasawuf juga mengajarkan konsep lapar, kemudian konsep fakir, ya, mengajarkan agar kita miskin, tidak boleh kaya. Nah, ini juga dia tengarai sebagai ajaran iblis, ya, bukan ajaran Islam atau bukan ajaran Allah. Nah, beberapa tokoh yang ia yakini, beberapa tokoh sufi yang ia yakini sebagai pengikut jalan iblis, ia sebutkan di sini namanya. Antara lain adalah Al-Harith Al-Muhasibi, pengarang kitab Ri'ayah, dan masih banyak lagi kitab lain yang ia tulis. Selain itu, ada juga Abdurrahman As-Sulami, yang menurut Ibnu Al-Jauzi, Abdurrahman As-Sulami ini adalah pengikut faham al-hulul dan al-ittihad. Al-hulul itu adalah konsep yang mengajarkan bahwa Allah bertempat di sebuah tempat. Sedangkan al-ittihad itu adalah konsep yang mengajarkan bahwa Allah menyatu dengan alam. Menurut Ibnu Al-Jauzi, Abdurrahman As-Sulami itu mengajarkan dua konsep ini, dan karenanya maka Abdurrahman As-Sulami layak disebut sebagai pengikut iblis. Lalu ada juga Abu Nasr As-Sarraj, penulis kitab yang sangat terkenal dan masih menjadi rujukan otoritatif di bidang ilmu tasawuf, judulnya Al-Luma. Menurut Ibnu Al-Jauzi, akidah As-Sarraj
dalam kitab Al-Lum'ah ini adalah akidah yang qabih, buruk. Hanya saja Ibnu Al-Jauzi tidak menjelaskan akidah yang buruk yang dianut dan diajarkan oleh As-Sarraj ini seperti apa. Lalu Abu Thalib Al-Makki, pengarang kitab yang sangat terkenal, judulnya Qutul Qulub, Qutu Al-Qulub, nutrisi hati. Kitab Qutul Qulub ini menjadi rujukan yang sangat penting bagi ulama-ulama pada masa itu dan juga bagi ulama setelahnya, termasuk Imam Ghazali. Itu menjadikan kitab ini sebagai referensi utama ketika Imam Ghazali menulis kitabnya yang sangat agung, yaitu Ihya Ulumuddin. Menurut Ibnu Al-Jauzi, pandangan-pandangan Abu Thalib Al-Makki dalam Qutul Qulub ini adalah pandangan-pandangan yang batil, tertolak dengan sendirinya. Hanya saja lagi-lagi Ibnu Al-Jauzi tidak menjelaskan pandangan-pandangan yang batil itu seperti apa, akidah-akidah yang fasid, rusak, itu yang melenceng, itu seperti apa yang diajarkan oleh Abu Thalib Al-Makki ini. Ibnu Al-Jauzi tidak menjelaskan. Demikian juga dengan Abu Naim Al-Isbahani. Ia tuduh sebagai seorang yang tersesat, yang melenceng. Dia adalah pengikut Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi, yang semuanya ia anggap sebagai orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka mengajarkan konsep kezuhudan. Jadi konsep kezuhudan ini menurut Ibnu Al-Jauzi adalah ajaran yang sesat. Sederhananya karena tidak diajarkan oleh Al-Quran, tidak ada basis, katakan epistemologisnya maupun basis teologisnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Lalu Abdul Karim Al-Qushairi, ulama yang sangat terkenal, yang menulis kitab tasawuf berjudul Risalah Qushairiyah. Risalah Qushairiyah ini juga menjadi rujukan yang sangat penting bagi Imam Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Dan seperti para sufi lainnya, Al-Qushairi ini oleh Ibnu Al-Jauzi dianggap sebagai sufi yang sesat dan menyesatkan karena mengajarkan hal-hal yang tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Karena tidak mengajarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang diajarkan oleh Al-Qushairi dan para sufi lainnya adalah bersumber dari setan. Kemudian ada Imam Ghazali. Selain Imam Ghazali dan sufi-sufi yang tadi saya sebutkan, masih banyak lagi yang lainnya sesungguhnya, tapi akan saya tutup dengan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini tentunya sudah sangat dikenal di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan non-muslim, sebagai sufi yang sangat moderat. Dan sebagai ulama, banyak yang mengakui Imam Ghazali ini sebagai salah satu ulama terbesar yang pernah ditelurkan oleh agama Islam. Dan di Indonesia, Imam Ghazali ini sangat diagung-agungkan. Bahkan kitabnya Ihya Ulumuddin menjadi sumber rujukan dan sumber kajian bagi banyak orang dan kalangan, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Posisinya terhadap syariah sangat tegas, bahwa tasawuf harus berdasarkan pada syariah. Ini pula yang ditegaskan oleh gurunya yang tadi saya sebutkan, yaitu Imam Qushairi dan juga Abu Thalib Al-Makki, Abu Nasr As-Sarraj, Al-Muhasibi. Ini adalah para sufi Ahlussunnah wal Jamaah yang menegaskan bahwa
dasar bagi tasawuf pada satu sisi dan dasar bagi ilmu-ilmu keislaman secara umum haruslah syariah. Walaupun cara mereka menjelaskan bagaimana syariah menjadi basis epistemologis bagi ilmu itu berbeda-beda. Kadangkala mereka menyebutnya syariah, kadangkala tauhid. Dan cara mereka menjelaskan bagaimana syariah dan tauhid menjadi landasan epistemologis itu berbeda-beda. Tapi konsepnya sama, yaitu bahwa semua ilmu termasuk tasawuf itu harus berdasarkan pada syariah. Dan penegasan syariah sebagai dasar bagi tasawuf ini menjadi sangat penting, karena tasawuf ini menjadi salah satu ilmu dalam Islam yang sangat rawan diselewengkan. Dan sudah banyak contohnya, bahkan di kalangan agama Islam, internal Islam, saya kira sudah banyak contohnya beberapa tokoh pemikir yang terlalu jauh nyeleweng dari basis syariah yang mestinya menjadi dasar bagi tasawuf itu. Untuk menyebut salah satunya adalah Yahya Suhrawardi, yang ajarannya itu sangat filosofis, sangat neoplatonis, sangat teosofis segala macam, yang menurut saya itu sangat melayang-layang jauh ke angkasa, meninggalkan syariah sebagai dasar epistemologis yang mestinya dipedomani. Tapi para sufi yang dikritisi oleh Ibnu Al-Jauzi tadi adalah para sufi moderat. Dan di sini kita bisa melihat betapa Ibnu Al-Jauzi ini, menurut ungkapan Ibnu Rajab seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, adalah sosok yang fanatik. Ini sosok yang menurut saya telah menciptakan banyak sekali kericuhan dalam dunia pemikiran Islam. Bayangkan hampir tidak ada orang yang benar dalam pandangannya. Jadi semuanya salah. Siapapun salah. Al-Ghazali salah, ini salah, itu salah. Nah, jika Al-Ghazali saja salah, apalagi Ibnu Sina, apalagi Al-Farabi, apalagi Al-Kindi, ulama-ulama lainnya yang terkenal sebagai ulama-ulama yang moderat, Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya ia tuduh sebagai bukan hanya bid'ah, bukan hanya sesat, tapi juga pengikut jalan iblis dan setan. Inilah naratif-naratif yang dikembangkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Memang sangat disayangkan betapa ulama hebat sekelas Ibnu Al-Jauzi, dia hafidh Quran, dia adalah seorang muhaddis, ahli hadis yang menghafal ribuan hadis, tapi entah apa yang terjadi, ada sesuatu yang salah dalam benaknya, sehingga dia menjadi sosok yang sangat fanatik, yang serang sana serang sini, tidak ada orang yang benar, dan seolah-olah hanya dia yang benar. Karena itu banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menolaknya sebagai pengikut atau sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga seperti Az-Zahabi dalam kitabnya yang berjudul Siyar A'lamin Nubala, dan itu dicantumkan dalam pengantar editor dalam edisi ini, disebutkan bahwa Az-Zahabi memandang Ibnu Al-Jauzi ini sebagai orang yang terlalu banyak ilusi. Menurut Az-Zahabi, Al-Jauzi ini terlalu banyak ilusi, khayalan-khayalan yang tidak menentu. Dalam kalimatnya Az-Zahabi mengatakan hakadha huwa lahu awham wa alwan min tarkil muraja'ah. Dia orang yang dikuasai oleh ilusi, dan dia juga terbiasa meninggalkan
tidak melakukan pembacaan ulang terhadap apa yang dia tulis. Begitu dia tulis, langsung dia tinggal, tidak ditelaah lagi mana yang benar mana yang salah. Wa akhadhal ilm min suhuf, dia sembarang ngambil dari manapun dia ambil tanpa dia cross check kebenarannya. Nah, itulah kira-kira pandangan daripada Az-Zahabi mengenai Ibnu Al-Jauzi ini. Jadi dalam benak Az-Zahabi, Ibnu Al-Jauzi ini tidak memenuhi kriteria sebagai seorang ilmuwan. Dia lebih menonjolkan emosinya. Dan itu yang menurut saya tipikal seorang salafi. Tipikal seorang salafi. Lebih banyak menonjolkan emosinya daripada nalarnya. Lebih banyak menghujat daripada berargumentasi. Lebih banyak ingin menangnya sendiri, lebih banyak ingin bicara daripada mendengarkan. Lalu ada seorang Ibnu Rajab yang menulis kitab judulnya Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Ibnu Rajab ini menulis apa yang dia sebut sebagai risalah maftuhah, surat terbuka. Dalam kitab tadi itu, Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Dalam surat terbuka ini, Ibnu Rajab menulis panjang lebar, kira-kira 5 atau 6 halaman, khusus mengenai Ibnu Al-Jauzi ini. Poin-poin pikirannya adalah bahwa salah satunya, menurut Ibnu Rajab, Ibnu Al-Jauzi ini banyak berbohong. Dan kalau sudah berbohong, itu berarti tidak memenuhi kriteria minimum sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, menurut Ibnu Rajab, Ibnu Al-Jauzi ini juga berbohong dalam hal hadis. Jadi dia banyak berbohong tentang hadis. Memang tidak dijelaskan berbohongnya seperti apa, tapi biasanya orang yang berbohong dalam hal hadis itu adalah yang menciptakan hadis-hadis maudhu. Hadis-hadis yang tidak benar, yang tidak sahih, itu yang dia riwayatkan. Yang kedua, menurut Ibnu Rajab, Ibnu Al-Jauzi ini adalah orang yang fanatik, tidak peduli kepada kebenaran, tidak tertarik pada kebenaran ilmiah. Dia lebih mengedepankan emosi daripada nalar, mengedepankan emosi daripada argumentasi. Dalam satu kalimat, Ibnu Rajab mengatakan bahwa Ibnu Al-Jauzi pernah mengatakan bahwa ibadahnya para malaikat itu sesat. Karena itu, jika ibadahnya para malaikat saja sesat, apalagi ibadahnya para sufi dan ibadahnya orang-orang seperti kita. Ada juga pandangan bahwa Ibnu Al-Jauzi ini tidak menerima ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah dalam hal fikih. Umpamanya, dia menolak qiyas. Dan dalam kitab ini dia tegas-tegas dia menolak takwil. Takwil adalah penafsiran terhadap, biasanya digunakan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Takwil itu seperti umpamanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, itu duduk di atas arsy. Nah, kalimat duduk dan kalimat arsy itu menurut ahli sunnah wal jamaah itu harus ditakwil, dimaknai, jangan dipahami secara harfiah. Kalau dia dalam kitab ini menolak takwil dalam kitab ini, dalam kitab lain beda lagi, tapi dalam kitab ini dia menolak takwil. Karena itu, dengan melihat berbagai macam aspek pemikirannya dan juga metodologi yang dia anut, kemudian sikapnya terhadap orang lain, kemudian cara dia menghakimi orang lain, saya bisa mengatakan bahwa
ciri-ciri itu semuanya yang ia miliki itu adalah tipikal seorang salafi, dan dia tidak hanya seorang salafi, tapi dia juga seorang salafi takfiri, seorang salafi yang cenderung mengkafir-kafirkan semua orang. Nah, inilah yang patut disayangkan. Memang dalam kitabnya yang lain banyak hal yang bisa kita pelajari. Umpamanya dalam kitab Al-Muntazam, umpamanya di situ dia menyampaikan pendapat-pendapatnya, dia berkonfrontasi secara intelektual dengan ulama Asy'ariyah, dan di situ kita bisa ikut menyelam ya di dalam serunya dan ramenya perdebatan seputar ilmu kalam. Memang ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari Ibnu Al-Jauzi. Cuma secara khusus dalam kitab ini saya melihat sosok Ibnu Al-Jauzi ini sebagai sosok yang sangat garang, sangat galak, sangat keras. Dia menutup pintunya rapat-rapat, tidak mau menerima pandangan orang lain, dan menganggap semua orang itu ulama-ulama yang sangat agung, dan beberapa ulama ini adalah para wali, orang-orang yang saleh, yang ilmunya sangat bermanfaat. Ia tuduh mereka semuanya sebagai pengikut setan, pengikut iblis. Nah, inilah saya kira Ibnu Al-Jauzi ini merupakan satu kepingan yang sangat gelap dalam sejarah pemikiran Islam. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dalam era kita. Kalaupun terjadi, mudah-mudahan bisa kita hadapi dengan tenang. Dan saya yakin reinkarnasi dari Ibnu Al-Jauzi ini sangat mungkin di kemudian hari akan muncul orang-orang yang sangat galak, yang sangat keras, sangat fanatik, radikal, yang menuduh sana menuduh sini, menciptakan kegaduhan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan silahkan kalau Anda ingin mengomentari, silahkan dikomentari, dan saya senang jika Anda mengkritisi apa yang saya sampaikan. Tentunya cara mengkritisinya pun harus yang baik, harus yang ilmiah, yang akademis, dan disertai dengan bukti-bukti serta argumen-argumen yang memadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.